Selamat pagi rekan-rekan. Hari ini Polres Demak akan melakukan klarifikasi terkait kasus seorang laki-laki yang bernama Pak Kasmito, di mana pada tanggal 7 September tahun 2021 ada seorang laki-laki yang ditemukan oleh warga yang mengalami luka bacok pada lengan sebelah kanan dan leher sebelah kiri Jadi lengan sebelah kanan dibacok dengan leher sebelah kiri. Selanjutnya laki-laki korban pembacokan tersebut dibawa oleh masyarakat ke puskesmas. Karena puskesmas tidak sanggup menangani, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Selanjutnya dari warga yang menemukan daripada korban tersebut melaporkan ke polisian Jadi setelah itu dari Satreskrim Polres Demak melangkah mengecek daripada korban ini ke rumah sakit karena belum bisa dimintain keterangan atau diinterogasi. Akhirnya dari pihak kepolisian atau Satreskrim, anggota Satreskrim selanjutnya menunggu tindakan daripada medis tersebut. Setelah beberapa hari kita Satreskrim, personel Satreskrim selanjutnya datang lagi ke rumah sakit tersebut dan menginterogasi daripada korban. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan saksi-saksi, kemudian anggota Satreskrim mencari pelaku ini dan ditemukan sehingga kita bawa ke Mako Polres, selanjutnya kita periksa. Kemudian hari ini ada muncul di beberapa media terkait dengan penanganan kasus yang sudah dilakukan oleh Satreskrim Polres Demak. Memang benar kita menangani kasus terkait dengan penganiayaan tersebut dan sekarang sudah kita limpahkan tahap 2-nya ke kejaksaan. Selanjutnya rekan-rekan, bahwa dari pelapor terkait dengan pencurian ini terkait dengan kasus yang lain, yaitu pencurian yang dilaporkan ternyata tersangkanya adalah daripada korban yang dibacok tersebut. Jadi dilaporkan pada tanggal 11 Oktober 2021 dan sekarang sudah kita tangani sudah ditangani oleh Satreskrim, sudah kita periksa beberapa saksi dan barang bukti yang sudah kita amankan. Selanjutnya nanti kita akan melakukan langkah-langkah penyidikan lebih lanjut sehingga nanti kita akan menjadi terang dalam tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Demikian rekan-rekan, mungkin ada pertanyaan. Status tahanan status tahanannya di Polres atau di Jaksa? Untuk yang kasus terkait dengan penganiayaan atau Bapak Kasmito ini sudah P21 dan sudah kita limpahkan tahap 2 ke kejaksaan. Jadi sekarang statusnya adalah tahanan kejaksaan. Kalau yang untuk laporan pencurian? Untuk laporan pencurian karena laporannya pada tanggal 11 Oktober kita sudah melakukan langkah-langkah penyelidikan. Sementara ini kita sudah periksa 4 saksi dan sudah kita kumpulkan barang bukti yang terkait dengan kasus pencurian tersebut. Jadi kasus pencurian belum P21 ya? Belum. Izin Pak Kapolres, untuk korban sekarang menjadi tersangka, kemudian untuk sang kakek sekarang sudah di kejaksaan. Langkah selanjutnya dari pihak Polres gimana Pak? Intinya kita akan komitmen secara profesional kita akan tuntaskan. Kalau untuk yang kasus terkait dengan penganiayaan kita sudah limpahkan kejaksaan. Untuk khusus terkait dengan kasus pencurian ini kita selesaikan secara profesional kita sidik sampai dengan kita tuntaskan. Pencurian apakah ada kemungkinan untuk bebas ya Pak? Dengan si kakek?
Yaitu nanti ranahnya sudah di kejaksaan dan pengadilan. Korban pembacokan ini apakah benar melakukan pencurian kan? Ya, Korban pembacokan itu apakah benar melakukan pencurian atau bagaimana? ya kita sudah periksa saksi-saksinya ya. Jadi 4 saksi sudah kita periksa dan sudah mengarah ke pelaku tersebut. Apakah ada barang buktinya pencuriannya, apakah ada barang bukti? Ya, sudah kita temukan ya. Itu ada sepeda motornya dan juga alat strumnya, alat pancing, alat strum. Oh, ini dan awal mulanya dari kasus apa yang bisa masuk ke kantor polisi itu dan masalah yang Jadi awalnya adalah kita dapat laporan dari masyarakat, di mana masyarakat ini menemukan korban ya posisi di pinggir jalan itu mengalami luka bacok lengan sebelah kanan ya dan leher sebelah kiri. Setelah itu oleh warga dibawa ke rumah sakit. Setelah dari rumah sakit, warga tersebut menghubungi Polsek ya. Polsek terus berkoordinasi dengan Satreskrim dan personel Satreskrim berangkat ke rumah sakit untuk cek daripada korban tersebut. Hari ini muncul di beberapa media terkait dengan penanganan ya, penanganan kasus seolah-olah dari Polres Demak ini tidak berimbang. Karena informasi ya korban daripada penganiayaan ini atau pembacokan ini adalah pelaku pencurian di kolam daripada saudara ya kakek yang menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan tersebut ya, sehingga pada tanggal 11 Oktober pemilik kolam ikan tersebut melaporkan ke Polres Demak. Sedangkan penganiayaan ini kita dapati dan pelaku melaporkan itu pada tanggal 7 September. Sedangkan kasus pencurian ini baru dilaporkan oleh pemilik 11 Oktober. Seperti itu. Jadi lebih dulu menangani kasus penganiayaan dulu ya? Ya, setahu kita karena kita mendapat laporan terkait dengan kasus penganiayaan. Jadi prosesnya terhadap kasus penganiayaan ini karena sudah dilaporkan 7 September, selanjutnya langkah-langkah penyidikan sudah kita lakukan, sudah P21 dan sudah tahap 2 kita limpahkan ke kejaksaan untuk kasus penganiayaan. Apa sudah masuk P21? Belum, untuk kasus pencurian karena baru tanggal 11 kemarin ya, 11 Oktober dilakukan. Namun kita secara cepat nanti akan kita selesaikan ya. Sekarang sudah kita lakukan langkah-langkah penyidikan, kita sudah memeriksa 4 saksi termasuk juga tersangka ya, saksi sebagai saksi yang di kasus pencurian, namun dia tersangka di kasus penganiayaan. Sudah kita periksa sebagai saksi dan kita juga sudah mencari dan mengumpulkan barang bukti yang ada di TKP pencurian tersebut.